Saya dengar tuh ada yang mau ditarik. Dia bilang syarat dia mau gabung dengan pemerintahan, MBG dihentikan. Karena Gimana syarat bergabung dengan pemerintah? ada seorang yang konon katanya diisukan menggantikan Menteri Keuangan. Dia ingin MBG dihentikan. Karena dia bilang dia mau gabung sama pemerintahan asal tadi syaratnya MBG. Mau jelek, mau bagus, pokoknya diteruskan program. Padahal belum terbukti, proven dia memperbaiki gizi. Iya. Tapi yang Tapi jelas, PGC kan tidak langsung memperbaiki gizi dong, ada Iya. waktu dong. Nah, Menko juga orang terlibat. Nah, itu sangat disayangkan. waduh, ini yakin program Pak Prabowo ini berhasil di daerah seperti Koperasi Merah Putih dan juga MBG. Ini abang jangan basa-basi kayak kita. Jangan Nimpe. yang nimpe kita yang mengkritik itu kan bukan Prabowo kan, bukan tapi orang-orang yang diuntungkan dengan program ini kan. Iya. Yang ngambil Yang itu suka marah-marah dikritik. Iya. Jadi kalau pejabat marah-marah dikritik itu pejabat yang enak pasti kan? Betul. Sudah nyaman. Sudah nyaman. Nilainya nyaman. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Cadas. Keren cadas. Dewan The Only Bursa Zarnubi. Keren Apa cadas. tuh Zarnubi atau Zanubi? Zarnubi. Bursa Zarnubi. Jadi sobat era sekalian, kalau sobat era sekalian mendengar nama ini pasti bergetar kalau Anda aktivis. Bergetar bumi dan langit. Bumi dan langit ya. Jadi Bang Bursa ini cuma kalah dengan satu namanya, dengan Hariman Siregar. Iya, iya. Kalau- Bang Reman sesepuh kita, Ah, guru kalau- kita. Kalau dengan Hariman, beliau baru sangat hormat. Tapi kalau dengan anak-anak muda yang lainnya, anak muda yang hormat dengan beliau ya. Jadi beliau ini aktivis, tapi yang beruntung pernah jadi anggota DPR, Betul. sempat dicalonkan sebagai wakil ketua DPR, tetapi Udah. tidak jadi. Pernah ketua umum partai. Pernah ketua umum partai Bintang Tentang Reformasi, betul. tidak lolos parliamentary Iya, threshold, tidak akhirnya lolos kemudian threshold. bubar. Wait and see. Ya. Kalau parliamentary threshold tidak ada, ikut lagi pemilu. Kita ikut milu. Oh, Karena oke. menurut saya partai itu mesti ada jangkar nasionalnya. Bukan Oke. sekedar di daerah. Oleh karena itu kami selanjutnya tidak ikut pemilu. Oh, tidak ikut pemilu Sampai sekarang. sampai sekarang. Lalu, tapi kalau parliamentary threshold dihilangkan, Mungkin enggak lagi lah. enggak lagi. Berat memang ikut Berat. pemilu. Beliau juga punya istri anggota DPR ya, dari partai terbesar nomor 3, tapi the ruling party. Yes. Tetapi intinya beliau ini lama jadi aktivis. Jadi kalau ada kelompok-kelompok, beliau dari apa ya? Dari HMI Bang? Apa Saya ini? HMI. HMI kan? Ya, saya ketua umum cabang HMI cabang Jakarta Raya tahun 86. Pernah Jadi kalah kongres di Pekanbaru Iya. melawan Yahya Zaini. oh Yahya Zaini. Iya. Yahya Zaini yang pernah heboh. Ya, kawan kita, sahabat kita. Sekarang dia Komisi 9. Oke. Oh, dia terpilih lagi. Terpilih lagi. Oke, Bang. Wah, itu rupanya orang lupa juga ya. Bang, makasih sudah datang, Bang ya. Ya. Jadi Saya juga terima kasih diundang Keren Cadas. Orkes Repli Harun. Jadi kita ini mengundang abang itu untuk ngasih contoh ke generasi muda. Ini abang kelahiran Sumatera Selatan bang? Betul, Lahat. Lahat 29 Januari 59. 29 Januari. Iya, 29 Januari itu. 59 Aquarius. Sama, saya 26 Januari. Wah, Aquarius berarti itu. Iya, Aquarius itu katanya lemah lembut, lemah lembut, melankolis. melankolis. Suka ditipu orang katanya. Suka ditipu. Bener tuh bang. Iya, suka Banyak ditipu. saya ditipu orang. Katanya terlalu baik sama orang. Eh, Tapi karena itu sering ditipu. Tapi nggak mau nipu orang dia. oh, nggak mau biasanya nipu gitu. orang. Kayaknya sama kayak pantas-pantas saja abang agak melankolis orang ini. Melankolis. Tanggal 29. Biasanya penyayang binatang Oke. dan suka gitar. Oke, sayangnya saya nggak bisa main gitar. Oh, nggak bisa gitar ya? Bisa. Tapi nyanyi oke kan? Saya menciptakan lagu tuh sama teman saya itu. Nah, nanti aku nyanyiin. Ah, boleh. Boleh. Bang, ini orang akan tanya, ini seorang Bursa Zarnubi ini sebenarnya seorang aktivis, birokrat atau politisi sebenarnya?
how do you describe yourself gitu? Bagaimana menggambarkan diri sendiri? Saya ini aktivis. Oke. Karena aktivis itu bagi saya dia enggak tergantung terikat dengan jabatan atau sebutan tertentu. Aktivis itu saya mengilustrasikan adalah seseorang atau individu yang secara terus-menerus aktif ya, didorong artinya untuk selalu berbicara untuk kepentingan orang banyak, membela kaum mustadafin ya, orang miskin, dan selalu bersuara untuk keadilan. Nah jadi saya di mana saja berada tetap menyuarakan hal-hal seperti itu. Jadi aktivis itu adalah satu titel, satu pangkat yang menurut saya akan kita emban sampai ke liang kubur. Oke. Ya. Jadi bupati sementara, aktivis forever. Itu selamanya, forever aktivis. Oke, luar biasa ya. Tapi abang dikenal sebagai aktivis lintas generasi Ya, dan lintas aliran. betul. Tapi abang sendiri sebenarnya pengurus apa? HMI ya? Saya di kader HMI sejak tahun 80. Nah dari situ saya merangkak melalui komisariat, Korkom, sampai ketua cabang, bahkan pernah ikut kontestasi di PBMI, kongres di Pekanbaru. Tapi tahun 92, kalau bukan 90 lah, 90. Oke. Pekanbaru. Bersaing dengan Yahya Yahya Zaini dan Adek Komarudin bertiga itu. Oke, yang terpilih Yahya Zaini. Yahya Zaini. Oh, jadi itu ketua PBHMI. Ketua umum. Ketua umum PBHMI setelah Maksudnya? Sebelumnya siapa? Sebelumnya Ferry Mursidan. Mursidan Baldan. Almarhum ya, Iya, Ferry Mursidan Baldan. Yahya Zaini, setelah Yahya Zaini setelah Yahya Zaini Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Kalau Iya. Anas Urbaningrum? Setelah Taufik Setelah Taufik. di Jogja kongresnya. Oke. Oh, jadi ya abang sebenarnya rootnya dari HMI ya? sebenarnya? HMI ya. Oke. Nah, ini cerita abang ke politik tuh gimana bang? Soalnya sebelum Bintang Reformasi abang pernah ikut partai nggak? Sebetulnya dulu saya pernah ditempatkan Bang Akbar karena dibutuhkan orang yang dianggap belum memiliki akses politik. Jadi pasca reformasi saya disuruh Bang Akbar mencalonkan diri di Sumsel, Sumatera Selatan, Sumsel 2. Sumsel 2 untuk DPR. Jadi kata Bang Akbar, bursa Tahun berapa itu? tahun Reformasi. reformasi. Tahun 99 kan? Iya. Dia bilang, Oke. kamu calon Golkar aja, karena Golkar butuh orang yang belum disentuh oleh dianggap kejahatan gitu, anak-anak muda. Iya, iya. Tapi Bang, apa ini modal saya? Udah kamu calon aja dulu. Ya saya ditaruhlah di sana nomor 2 dulu tuh. Setelah ada calon nomor 1 tuh jenderal waktu itu. Oke. Yang penting kamu bantu memperbaiki Golkar. Golkar lagi diserang waktu Iya, itu kan. iya. Jadi dia butuh orang-orang kayak kita. Iya. Jadi saya ikut-ikut aja. Karena Bang Akbar kan senior kami kan, Iya, yang kami iya, ini, iya. sangat hormati Iya. gitu lah. Jadi waktu itu nggak lolos. Nggak lolos, memang nggak terlalu serius. Oke. Sebenarnya namanya dia di tempat ke sana, saya di Jakarta aja. Modal tak ada ya. Bukan modal, memang belum tertarik dengan politik. Oke. Cuman menghormati Bang Akbar. Oke, jadi masuk. Jadi pada waktu itu dia banyak merekrut aktivis yang belum disentuh dengan orde barunya gitu. I see. Itu. Lalu 99 berikutnya ikut lagi nggak? Nah, nggak ikut. Nggak ikut. Baru 2004 saya ikut partai PBR. Enggak, dan dari 99 2004 tuh ya artinya Kosong, nggak aktif. ya, tapi 2004 ikut Betul, baru PBR tuh. Partai Bintang Reformasi. Reformasi ya. Mewakili Mewakili Sumsel 2. Sumsel 2. Iya. Terpilih 2004. Iya. 2004 sampai 2009. 9. 2009 parliamentary threshold nggak lolos. Nggak lolos, tapi saya terpilih. Tapi PT nggak lolos. Oh, kok bisa terpilih? Iya, karena suaranya cukup. Oh, suaranya cukup, Iya. tapi nggak masuk. PT nggak lolos. Tapi nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk dong. Artinya suara menang. Menang. Tetapi PT nggak lolos. PT nggak lolos, akhirnya kursi hilang. Hilang. Oke. Jadi saya pernah ketemu abang itu tahun 2000
Udah DPR itu. DPR. Iya. Yang saya mau minta dukungan Bawaslu. sebagai calon anggota Bawaslu. Iya. Dan unfortunately cuma 1 kursi di Iya, Komisi 2. betul. Kecil kan nggak menentukan. Nggak menentukan. Iya. Cuman abang rekomendasikan saya. Nggak apa-apa. Yang penting kan niat baik sudah kita lakukan. Oke. Nah, dari pengalaman abang sebagai aktivis dan anggota DPR, dan sekarang nanti kita akan bicara fase ketiga terpilih sebagai birokrat gitu ya. Itu apa yang ingin abang share ke masyarakat, ke kawan-kawan, ke adik-adik abang? Menurut saya memang kita ini khalifah. Tadi. Khalifatul Ardi, ya. Dari khalifah. Itu tadi lagu tadi, itu syairnya yang saya bikin dari engkau khalifah, dari khalifah itu maksudnya pemimpin. Betul. Khalifah itu, Khalifatul Ardi itu pemimpin di muka bumi. Ya. Yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Ya. Nah, karena ada aspek yang sangat filosofis di kandungan khalifah itu, Ya. maka pemimpin itu dia mesti mengemban tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kegiatan kepemimpinan untuk ditampilkan di dalam kehidupan untuk merubah keadaan, ya, membangun satu ekosistem di mana masyarakat bisa ikut didorong berpartisipasi, menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, sehingga tugas kepemimpinan itu bisa diemban dengan sebaiknya. Karena itu pemimpin itu, aktivis itu pemimpin. Ya. Setiap khalifah itu, setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin memiliki tanggung jawab. Ya. Ya. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an riyatihi. Jadi kita adalah pemimpin, setiap pemimpin akan memikul tanggung jawab. Jadi bagi saya aktivis itu adalah pemimpin untuk mendrive, ya, membangun perasaan yang dalam, ya, menyambungkan hati kita dengan masyarakat agar detak jantung nadi masyarakat itu kita rasakan kesulitannya, kebingungannya, agar kita mengarahkan kepada perubahan. Nah, jadi saya menganggap aktivis adalah tugas penting bagi kepemimpinan maupun kemanusiaan. Jadi jabatan lain itu sebentar saja. Yang benar tuh khalifah, pemimpin sepanjang masa, itu aktivis. Oke. Makanya saya tadi kan bilang, engkau khalifah, dari khalifah, itu pemimpin, pemimpin yang sesungguhnya. Tapi semua kita adalah pemimpin. Betul. Tapi Bang, di DPR kan mungkin abang sudah merasakan 1 periode ya? 1 periode. Nah, selama 1 periode itu apa yang abang rasakan? Gini, kita mau frankly speaking kan, wah, DPR ini duit berseliweran gitu kan. Pokoknya banyak hal-hal yang brengsek. Ya, mungkin abang bisa share itu, apa itu benar atau tidak benar sebenarnya, atau bagaimana, atau gara-gara abang tidak lama di DPR maka kemudian bisa tetap ya relatif lurus gitu. Kalau berperiode-periode mungkin udah bengkok sana bengkok sini gitu. Dan prinsipnya kan DPR itu kan representatif, ya, jadi perwakilan yang dipilih oleh masyarakat. Secara ideal memang DPR itu adalah menghubungkan kepentingan rakyat dengan pemerintah. Karena itu dia disebut representatif. Nah, tugas DPR itu adalah memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan budget. Nah, itu karena itu DPR menurut saya sangat penting di dalam negara demokrasi. Di samping dia partner pemerintah dalam menyusun undang-undang, dia punya hak untuk mengontrol, bukan secara kewajiban, hak mengontrol pemerintah agar apa yang disebut dengan budget yang milik rakyat ini, legislasi yang membuka ruang bagi kepentingan rakyat, undang-undang macam-macam, ya, untuk memprotek rakyat, bisa menjadi produk politik, hukum, undang-undang yang menjamin keselamatan, ketentraman masyarakat. Nah, karena itu DPR tugasnya mengawasi anggaran yang dilaksanakan oleh pemerintah,
undang-undang yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, reses itu adalah bagian dari DPR untuk mengawasi anggaran yang disusun pemerintah yang ditransfer ke daerah maupun oleh kementerian. Kedua, mengawasi pelaksanaan undang-undang di daerah maupun yang di pusat. Nah, dan yang ketiga ada legislasi, membuat undang-undang. Nah, DPR memiliki tanggung jawab supaya undang-undang ini bisa bermanfaat bagi rakyat. Jadi DPR bisa memprotek seluruh produk undang-undang itu adalah produk politik yang tidak boleh menyimpang dari tujuan kepentingan masyarakat. Pertama, tujuan kita untuk membawa bangsa ini lebih baik, lebih makmur dan adil. Nah, itu idealnya. Nah, bahwa ada isu yang macam-macam itu kan tergantung persepsi masyarakat. Dan zaman Pak SBY itu menurut saya demokrasi berjalan ya. Ya, relatif lebih baik. Relatif lebih baik di DPR juga itu kita diberikan wewenang untuk menyusun anggaran yang cukup untuk transfer ke daerah ya. Kemudian kritik-kritik dari masyarakat termasuk waktu itu ada demonstrasi cabut mandat kan, yang dimotori Bang Hariman, dan alhamdulillah kan nggak diapa-apain, dan juga tidak terjadi apa-apa kan, pemerintahan berjalan, suara aktivis juga berjalan. Nah, itulah namanya demokrasi. Dan orang padahal menulis tentang impeachment apa-apa biasa aja gitu. Biasa saja sebetulnya. Jadi demokrasi itu memang harus ada begitu untuk check and balances. Ini DPR itu mestinya media untuk menjembatani kalau ada kepentingan rakyat dengan pemerintah. Jadi DPR nggak boleh menghindar. Itu idealnya. Gitu. Oke, ini menarik ya. Abang sudah spill zaman SBY yang saya rasakan juga. Demokrasinya kok jauh lebih baik gitu ya. Terutama demokrasi yang tidak pakai buzzer. Dulu belum berkembang teknologi digital. Digital belum berkembang, tetapi paling tidak ya itu kita bisa menikmati demokrasi yang lebih baik lah. Nah, sekarang ya Abang menjadi bupati ya. Tiba-tiba Abang terpilih sebagai Bupati Lahat. Dan ini kayaknya bukan yang pertama ya Abang nyalon sebagai bupati. Ini percobaan yang kedua ya? Iya, kok percobaan? Ini kecelakaan. Oh, kecelakaan. Abang bisa jelaskan ya kan? Ini banyak orang mengatakan, nggak mungkin lah jadi bupati itu kalau nggak banyak duitnya, maksudnya untuk menang di arena yang nggak karu-karuan begitu kan. Lalu kalau dulu 5 tahun yang lalu kenapa abang kalah? Lalu sekarang kenapa abang menang? Selain soal takdir, takdir nggak usah diskusi. Aku pikir takdir itu. Makanya kita nggak usah diskusi lagi. Silakan bang. Jadi yang serius itu aku tahun 2018. Karena saya mengusung konsep menata kota membangun desa. Itu untuk strategi kampanye menata kota membangun desa. Ya, maksudnya itu untuk pemilihan 2018. Pemilihan apa? Bupati. Ini bupati kan? Iya, bupati. Iya. Menata kota membangun desa. Saya melihat bahwa strategi pembangunan nasional kita selama ini kurang tepat. Saya bisa katakan salah ya. Pembangunan kota itu meninggalkan desa selama ini. Nah, jadi saya mengusung itu ingin menata ya bagaimana supaya aliran dana itu polisinya ke desa. Karena kota tinggal kita sisir lagi, dibangun arsitekturnya, memang nggak sehebat kota-kota besar ya, tapi setidak-tidaknya bersih. Tamannya hidup, teman rekreasinya hidup, jalan-jalannya bagus, got-gotnya juga bersih. Jadi kita memerlukan satu strategi supaya arsitektur kabupaten itu menjadi baik, terutama dalam kita membangun desa. Karena itu strategi kita, anggaran kita alihkan ke desa. Rencananya begitu waktu itu. Kalah kan? Kalah oleh berapa calon waktu itu? 3 calon. Abang nomor? 3 calon kan? Survei saya tertinggi, yang survei LSI. Survei saya 42%. Yang nomor 26%,
yang nomor 3 12%. Nah, yang menang 12% ini. Oh iya. Itu saya tuh Yang kaget, terkecil. Kaget saya. Yang terkecil menang. Kaget. Ya. Jadi sangat kaget. Itu LSI siapa? LSI DNIJ atau? DNIJ. Oh DNIJ. DNIJ. Lingkaran berarti. Lingkaran Survei studi Indonesia. survei Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia. Saya kan yakin lah survei itu masa dimain-mainin lah Iya. gitu. Nah, dengan itu kita hanya membangun sinergi, memantau, mengawasi pelaksanaan pencoblosan kan. Iya. Dengan menyiapkan pengawasan di TPS dan oke. Nah, nggak sangka bahwa sebelum pemilihan itu ada serangan pajar dan memang ada serangan pajar. Berapa? Hampir semua. 100.000. Rata-rata 50.000. 100 sampai 150.000 Oke. serangan pajar itu. Ya. Ketangkap. Banyak ketangkap, banyak ditahan, banyak tersangka. Nah, kita bawa ke MK kan? Iya. Bawa ke MK. Kata MK tidak mempengaruhi hasil. Nah, ini tuh. MK itu Jadi kata MK silakan melakukan. Mahkamah. Saya itu nggak ngerti bahwa ada dua rezim hukum di MK itu. Iya. Satu rezim hukum kalkulator itu, Iya. satu rezim administrasi. Iya, iya. Jadi kalau lewat dari 2% ternyata nggak bisa Nggak dihadiri. bisa, iya. Itu threshold sontoloyo. Tapi teman-teman abang juga yang membuat itu di Ya itu DPR. justru nggak benar lah. Iya. Nah, padahal kita sudah ada terbukti di hukum, di pengadilan, ada yang bersalah. Iya. Tetapi keputusan pengadilan tidak mempengaruhi hasil dari MK. Iya. Nah, itu perlu dibenahi. Nah, itulah. Kalau di MK pilkada. itu Saya pesannya kenapa saya ajukan ini ke MK dengan ada tindakan hukum bagi kelompok-kelompok yang menyebar uang itu, berarti mesti salah dong. Bisa digagalkan kan? Iya. Ternyata nggak bisa. Jadi ada dua rezim, Iya. rezim administrasi dan rezim kriminal. Ya, kriminal. Itu 2018. Ya. 2000 berapa lagi? 2024. 2024. Kok 6 tahun kemudian nih? Oh, karena tunda. 2025 sorry. 2025. 24 pilkadanya. Iya. 2024 pilkadanya. Dilantik 2025. Oh, tadi 2018 itu 2019 dilantiknya. Iya, betul. Oh, jadi 2019 harusnya 2024. Ya. Dilantiknya 2025. Betul. Oke. Lalu menang, Abang. Menang. 2024 ya? Iya, menang. Yang terakhir Iya, 2024 menang, Iya, tapi iya. dilantik 2025 bulan Februari. Oke, akan ada penundaan ya? Ya. Iya. Sampai nanti Abang sampai 2029. Loh, kok 2029? 29 dong. Dilantik 2030. Oke, enggak maksudnya iya 2029 Iya. tapi Abang sendiri nanti 2030 Loh, ya? kalau ada calon lagi misalnya. Iya. Jadi apa yang Abang rasakan setelah jadi bupati ini? Jadi saya bisa melaksanakan konsep saya, visi saya, menata kota, bangun desa. Iya. Nah, karena itu anggaran kita kembalikan ke desa, bangun sentra ekonomi, perikanan, ya, mulai bangun irigasi, perkebunan, hortikultura kita mulai, termasuk peternakan. Di kota kita bangun usaha kecil menengah, kita perbanyak, kita perluas. Kota itu kota apa kalau di Lahat? Ibu kota, kota Lahat. Oh, Lahat. Lahat, ibu kotanya Lahat. Oke. Kabupaten Lahat, ibu kotanya Lahat. Dulu kan Ibu Pagar Alam dulu kan? Tidak dong. Pagar Alam itu bagian dari Lahat. Oh iya. Dulu kan Kabupaten Lahat, ibu kotanya Pagar Alam bukan? Enggak dong. Zaman dulu. Zaman dulu itu Pagar Lahat itu mencakup 4 Lawang sama Pagar Alam. Iya. Nah, Pagar Alam itu kecamatan. Oh. 4 Lawang kecamatan-kecamatan. Nah, kemudian pemekaran. Iya. Jadilah Kota Madia, Pagar Alam, Kabupaten 4 Lawang. Induknya Kabupaten Lahat. Oh, I see. Begitu. Kabupaten Lahat sekarang berapa jumlah penduduk? 453.000 orang. 453.000 orang. Ya. Termasuk kota menengah ya? Kabupaten menengah? Menengah. ya? Dia 40 kursi. Oh, 40 kursi. Parlemennya 40 kursi. Oke. Sekarang kita mau update kan sudah nggak diupdate nih jumlah penduduknya sejak 2007. Iya. Sejak pemekaran Pak Lawang belum pernah diupdate. Oke. Nanti kemungkinan akan nambah 5 kursi insya Allah. Oke. Kalau 500.000 lebih? Ya 500 per 1. 500 plus 1 Bisa itu nambah 5 kursi. 5 kursi jadi 50 ya? Ya. Oke. Jadi gimana
kan ada masalah dengan anggaran daerah Iya, katanya. anggaran. Berapa APBD Lahat di terakhir ini sekarang? Sekarang 3,1 tahun 3,1 2026 ini. 3,1 triliun. Triliun, Ya. Nah itu sebagian untuk 30% untuk belanja pegawai, Ya. sisanya barang dan modal. Nah inilah yang kita alirkan ke desa-desa itu untuk membangun irigasi, pembangunan budidaya ikan, kemudian peternakan, dan di kota kita mengembangkan UMKM seluas-luasnya, termasuk kita juga sekarang mengharapkan tidak ada di Latu orang yang nggak bisa sekolah, mesti kita biayain oleh negara, apapun ceritanya, nggak boleh orang nggak sekolah. Jadi ada pendidikan gratis di situ atau? Ada, akan kita bukan gratis, pokoknya nggak boleh orang nggak ada sekolah. Oke, perkara kemudian bagaimana mekanismenya itu soal lain. Soal lain, kita akan siapkan betul. Ya itu memang udah kewajiban negara itu. Negara, Iya. kewajiban kabupaten Iya. di pemerintahan saya ya. Iya. Pokoknya nggak boleh orang nggak sekolah, apapun risikonya. Nggak boleh orang nggak bisa berobat, harus Berobat. Saya ada perintahkan dengan pelayanan pendidikan maupun kesehatan. Oke, jadi tapi abang ini termasuk mungkin bupati atau wali kota tertua mungkin di Indonesia. Tidak, terutama masih ada yang tua yang 70. Oke. Ada beberapa, tapi saya termasuk tua. Oke. Kalau saya ini masuk jompo lah. Lansia. Lansia, tapi KTP seumur hidup. tapi ketua Ketua Apkasi, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Kapan terpilih? Terpilihnya itu bulan setahun lalu ini. Hampir setahun. Untuk masa jabatan Masih jabatan 5 tahun. 5 tahun. Orang selalu bicara mengenai APBD. Berapa tadi APBD-nya? 3,1. 3,1 dan itu untuk jumlah penduduk 453 ribu. Itu kalau kita bicara perimbangan itu gimana bang? Saya nggak punya data, nggak punya angka, tetapi dengan 3,1 triliun 453 ribu penduduk itu bagaimana? Nah, jadi dengan penduduk sebesar itu kita harus menentukan focusing satu tujuan ekonomi agar yang pertama kita dahulukan adalah sumber daya atau sentra ekonomi yang bisa memiliki implikasi ke lapangan pekerjaan. Kedua, pusat pertumbuhan yang bisa menimbulkan pendapatan per kapita meningkat, sehingga bisa menimbulkan daya beli. Jadi dua faktor itu bisa mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, APBD itu kita memaksimalkannya adalah untuk tujuan pertumbuhan ekonomi secara inklusif, yaitu menyelesaikan pengangguran, kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Nah, dengan begitu anggaran akan efisien dan optimal untuk tujuan-tujuan kerakyatan. Nah, yang kedua ada untuk kepegawaian itu nggak bisa dikurangi karena pegawai mesti digaji, ada tunjangan pegawai macam-macam, tanggung sekarang adalah 30%, dan itu tidak bisa dikurangi. Yang lain adalah anggaran mandatory spending ya. Pendidikan nggak bisa dikurangi itu. Kesehatan juga harus cukup dan infrastruktur juga harus cukup. Tapi arah semua anggaran kita ke pusat pertumbuhan di desa, saya anggap. Dan itu cukup. Kita cukupkan. Cukup. Dicukupkan atau cukup? Dicukupkan, Pak. Kalau kita hitung hitung beneran, kita untuk mempercepat pertumbuhan itu kita butuh sekitar 7 triliun. Untuk penduduk. Which is lebih dari double ya? Ya, kita harus didobelkan. Mesti begitu. Karena kan di kota juga pusat kemiskinan banyak. UMKM itu mesti dikasih likuiditas. Kita nggak bisa berharap dengan bank dengan bunga tinggi. Bank itu terlalu tinggi bunganya. Mesti bank itu bunganya 2%, 3%. Nah, kalau kita belanja dengan APBD, nggak pakai bunga-bunga. Kita gunakan untuk rakyat betul. Begitu ada keinginan masyarakat untuk membuka loket-loket UMKM, langsung kita support tunai. Kita support peralatan. Gitu. Dan itu bukan pinjaman? Jangan dong. Masa negara berdagang sama rakyat? Iya. Itu pemberian gitu ya? Iya, kita berikan ini
dengan secara ikhlas dan bisa dipertanggungjawabkan dengan orang yang melaksanakannya. Gitu. Kalau pakai bunga-bunga, dagang sama rakyat. Kita nggak boleh dagang sama rakyat. Duit dari mereka juga harus kita kembalikan ke mereka. Gitu. Tapi kita asesmen dengan orang-orang yang ahli ekonomi, keuangan, agar uang itu nggak habis percuma. Gitu. Selain itu kita membangun kolam-kolam ikan untuk rakyat di desa, peternakan. Jadi kesana ada pertumbuhan kita. Berapa kecamatan di Lahat itu? Kecamatannya 24. 24 kecamatan, desa dan 360 desa. 360 desa. Kelurahan 17. Kelurahan 17. Nah, jadi 377 kelurahan dan desa. Dari 360 desa itu, berapa desa yang sudah Abang kunjungi? Mungkin dalam setahun ini sekitar 70-an. 70 desa. 75 desa. Oke. Saya kan banyak juga ada keluar kota kan, kota Bekasi. Saya kadang-kadang pergi ke Sulawesi, pergi ke NTT, kabupaten-kabupaten yang bikin acara kan. Ini sebentar lagi kita ada ulang tahun Bekasi, ada pemilihan putri otonomi di daerah. Di mana? Di Sedang Berdagai. Sedang berdagai. Berdagai. Sedang berdagang. Di Sedang di berdagai. Sumut. Katanya mengundang saya itu. Hah? Mengundang saya katanya. Oh boleh kamu ikut? Itu. Boleh ikut. Kemarin Andre bilang. Sudah ikut aja. Udah ikut aja. Ikut. Yang di ceramah di situ kan ada diskusi kan? Iya. Diskusi bisa ceramah tentang negara hukum. Oke. Itu kan guna banyak narasumber kita. Iya. Oke, Bang. Kita undang juga Henry Saparini kalau salah. Oke. Ahli ekonomi. Oh, Henry Saparini. Iya. Oke. Jadi dari 3,1 triliun itu PAD-nya berapa? Kemudian transfer daerahnya berapa? PAD-nya kami lebih kurang 232 miliar. 232 miliar. Sekarang lagi digenjot mau dinaikkan sampai 500 miliar di akhir ini pemerintahan saya. Lagi digenjot karena banyak kebocoran. Iya. Transfer daerahnya itu ada bagi hasil, ada DAU, ada DAK. Ada 3 ini. Komponen yang terbesar? Transfer daerah. Enggak, maksudnya bagi hasil. Bagi hasil. Ya. Bagi hasil dari batu bara. Oh, batu bara. Minyak. Berapa persen itu daerah? Bisa nyumbang lebih kurang 60% lah ya bagi hasil. Oke, bagi hasil itu 60% dari APBD ya. Dari APBD. Makanya daerah-daerah yang punya sumber daya alam relatif makmur dia. Lebih luas fiskalnya. Iya. Ruangnya lebih luas ya. Iya, tapi karena kita NKRI kan bagi hasil kan dibagi juga ke daerah lain yang tidak mampu. Jadi untuk keadilan fiskal namanya antar daerah. Kalau di Sumatera Selatan yang terbesar apa PAD? APBD-nya? Kalau masih Kota Palembang. Oh, Kota Palembang ya. Tapi penduduknya juga besar 1,5 juta. Kota Palembang berapa? 1,6 triliun misalnya. 6 triliun. 6 triliun atau 7 triliun. Kalau Sekayu apa? Sekayu itu Kabupaten Musi Banyu-Asin hampir sama dengan Lahat misalnya. Banyu-Asin di bawah kita sedikit. Kenapa pernah dibilang kabupaten terkaya waktu itu ya? Ya terkaya itu bisa saya terkaya tapi belum tentu besar PAD-nya. Iya. Oh, besar APBD-nya? Ya, belum tentu besar ini PAD-nya. Iya, maksudnya APBD. APBD-nya hampir sama sama kita. Oke. Bersama. Lumayan juga Lahat ya dibandingkan Oki misalnya. Oki lumayan. Kalau Oki paling cuma satuan. Lebih ya. Kalau kita alhamdulillah bisa manfaatnya yang ada itu. Iya. 3,1 itu. Dan itu dibandingkan pagar alam jauh lebih besar. Pagar alam itu 1, berapa gitu. Oke. Bang, sebagai kepala daerah ya, Abang waktu itu dicalonkan Gerindra ya? Golkar sama PKB. Oh, malah Golkar. Malah Golkar sama PKB. Perindo menghadapi calon Gerindra. Iya, Gerindra. Berarti Abang nggak direstui sebenarnya. Jadi menurut informasi waktu dibahas di Gerindra pusat, nama saya nggak ada di survei. Memang waktu itu saya tidak mencalon. Tetapi ada orang ngajak calon. Disupport lah oleh teman-teman. Calon aja Bang katanya gitu loh. Jadi Abang sendiri nggak serius sebenarnya? Nggak serius sebetulnya. Itu aku bilang ini
takdir tuh misteri. Oh. Hidup ini penuh misteri. Berapa Abang unggul? Jauh. 42% saya. 42%? Yang lain 28. Ush, jauh sekali. Ya, Dan cuma nggak ada komplain ke MK? nggak ada. Nggak ada. Oh, ada. Ini yang nomor 1 komplain. Oke. Paslon nomor 1 ya? Ya, Abang paslon nomor? Paslon nomor 2 saya. Oke. Nah, jadi Bang. nggak nyangka juga. Yang tadi kita serius tahun 2018, yang nggak serius 2004 jadi dapat takdirnya. Oh, wakil abang siapa? Widyaningsih. Oh, perempuan. Oh, perempuan dan muda dan pinter. Usia berapa? Usia 30 tahun. 30 tahun. Selisih 37 tahun sama saya. Tapi dia berbakat untuk memimpin masa depan. Tapi dia berarti powerful dari segi as financial support atau dia? Iya, dia juga mampu, Ya. orang yang bermampu, orang punya transportasi batubara macam-macam. Oke, Kalau ayahnya. bukan, iya. Tapi ayahnya pengusaha. pengusaha. Oke. Jadi abang banyak terbantu dengan wakil ya? Semua bantu kita, doa juga bantu, wakil juga bantu, banyak sekali. Oke. Bang, sebagai kepala daerah, apa yang abang keluhkan? Abang bicara mengenai TKD, apa transfer daerah. Kan dengar-dengar transfer daerah dipotong kalau nggak salah. Ya memang sebagian secara nasional ada daerah yang fiskalnya terbatas, Ya. itu dipotong. Hmm. Kalau fiskalnya cukup, usulnya tidak masalah. Ya. Nah, yang kita keluhkan ini gimana supaya pemerintah memikirkan kabupaten-kabupaten yang fiskalnya terbatas. Kalau bisa ditambah di tahun 2027 ini. Supaya mereka, karena begini, kabupaten ini kan sebenarnya tiang negara kan. Kalau tiang negara ini tidak dirembes sama kemampuan fiskal yang cukup, pertumbuhan 8% itu sulit. Jadi Pak Prabowo, cita-cita Pak Prabowo untuk mencapai 4% itu mesti mendeliver keuangan yang cukup memadai ke daerah. Ke daerah. Bisa agar kekuatan leverage itu menumbuhkan 8% itu bisa tercapai. Samping itu memudahkan kita untuk menciptakan pemerataan pembangunan. Nah, ini yang pesan saya untuk Bapak Presiden, kalau bisa ke depan ini mesti mulai ditambah transfer ke daerah ini. Memang ada kepentingan pusat untuk menjalankan program-program strategis seperti sekolah unggulan, itu bagus sekali. Kemudian sekolah rakyat, setiap kabupaten sekolah rakyat itu dibangun sekarang, bagus sekali. Kita hanya menyiapkan tanah, lahan. Jadi menurut saya itu satu program strategis. MBG memang banyak kekurangan sana sini, tapi itu kan bagus untuk pertumbuhan masyarakat ya, untuk kognitif, intelektual macam-macam. Nah, Koperasi Merah Putih ini juga bagus, tetapi memang harus dikoordinasikan lah dengan kabupaten supaya kita ikut mengawasi gitu, supaya program-program nasional ini jangan kita nggak tahu, kadang tiba-tiba ada program nasional di kabupaten gitu. Nyelonong begitu aja. Nah, itu yang jadi persoalan di daerah semua. Jadi aku sebagai speaker dari Apkasi, yang ke depan ini mesti kita perbaiki cara kerja manajemen proyek-proyek strategis nasional. Itu ada impres macam-macam, ada banpres, termasuk GRAI itu kan, termasuk MBG gitu. Kita kadang-kadang jadi penonton. Nah, mesti dikoneksikan agar kami bisa ngontrol program pusat. Supaya sukses. Tapi Bang ya, itu kan selalu dilema kan? Dilema. Jadi kalau misalnya money is power ya kan, uang itu memang penguasa kan. Kalau misalnya melibatkan pemerintah lokal, daerah, nanti diklaim sebagai program dia. Oh enggak apa-apa. Sementara pemerintah pusat selalu punya interest agar itu adalah dipersepsi sebagai kebaikan dia, charity-nya dia. Kan selalu begitu kan, dan tujuannya for the next election kan begitu. Itu bagi saya nggak masalah. Yang penting program ini sasarannya presisi untuk rakyat. Karena kan soal cara pengelolaan saja. Pemerintah pusat oke, nggak masalah. Pemerintah daerah oke, nggak masalah. Yang penting kita mengetahui betul program strategis nasional itu tepat sasaran. Misal begini, yang diperlukan ke depan ini kan. Ya. Misalnya lahan itu perlu
perluasan irigasi. Jangan dikasih ke apa gitu. Iya. Jadi tepat deh kan, boleh pusat, tapi kita perlu irigasi, dia ke irigasi gitu. Diberikan informasi supaya kami bisa mengawasinya. Sebab banyak juga proyek nasional tuh berantakan. Karena nggak ada pengawasan. Nggak ada pengawasan oleh pemerintah setempat. Contoh misalnya, ada proyek irigasi 850 miliar di Kota Pagar Alam, mangkrak ada 7 tahun. 850 miliar. Proyek irigasi dari pusat. Kementerian? Dari Kementerian PU tentu itu. Oke. Melalui Balai Sumsel kan. Zaman? 7 tahun lah, zaman 7 tahun. Zaman Pak Jokowi berarti. Pak Jokowi dong berarti. Oke. Jadi mangkrak. Karena pemerintah Kota Pagar nggak dilibatkan. Minimal diajak ngawasi. Tapi begini Bang ya, kita jangan ngomong kulitnya, kita ngomong harus down to earth ya kan. Misalnya Koperasi Merah Putih. Kemarin kita ketemu tuh dengan seorang bupati kan. Pokoknya kewajiban pemerintah daerah adalah menyediakan lahan. Ya. Yang penting ada lahan, dibangunlah. Melibatkan aparat. Dia bilang itu anggarannya 1,8. Tapi untuk sampai ke bawah untuk pembangunan paling cuma tinggal 700-800. Berapa? Tinggal 700-800 miliar. Nah, aku nggak tahu, tapi memang ada TikToknya itu. Iya. Saya nggak tahu persis ya. Sorry, kok miliar? 700-800 juta. Ya anggarannya 1,8. Iya. 1,8 miliar. Turun ke daerahnya paling cuma 700-800. Bayangkan. Ada TikTok di TikTok itu. Dipotong 1 miliar. Ini yang ngomong tuh salah seorang bupati. Kalau di TikTok nggak begitu. Di TikTok apa? Begini, saya nggak itu ada TikTok apa lupa itu. Anggaran itu kan 1,6. Kan dari 3 miliar itu kan, yang punya desa itu kan. Iya. Nanti dibayar kreditnya. Iya. 1,6 untuk gerai koperasi itu. Iya. Oh 1,6 bukan 1,8. 1,6. Oke. 1,6 itu untuk bangun gerai sama dengan apa namanya untuk barang-barang tuh. Iya. Apa sih barang itu kira-kira itu ya. Iya. Semuanya itu, kemudian sisanya itu untuk mobil. Kemudian untuk mengisi gerai. Dari ini untuk 1,4 lain itu. Nah, tahun saya gerai itu 1,6. Tapi waktu saya nonton tuh kok sampai 1,1 ke kabupaten. Nah, saya nggak tahu persis itu. Oke. Karena kami juga nggak dilibatkan. Tidak di apa misalnya ikut ngawasi, nggak juga. Koperasi juga nggak terlibat juga kan Menkomnya. Iya. Karena ini Koperasi Merah Putih kan. Iya. Nah, saya nggak tahu kenapa sampai. Emang sih yang Koperasi Merah Putih ini siapa yang ininya? Ya mesti Menteri Koperasi dong. Kalau ini kan Agrinas kan turun. Yang membangun gerai Agrinas. Nah Menkom juga kurang terlibat. Nah itu sangat disayangkan gitu. Waduh, ini yakin program Pak Prabowo ini berhasil di daerah seperti Koperasi Merah Putih dan juga MBG. Ini abang jangan basa-basi. Oke, basa-basi. Saya masih memiliki keyakinan asal diperbaiki sambil jalan. Dievaluasi. Kalau tidak diperbaiki, kalau jalannya seperti ini udah bisa macet. Pasti boncos lah. Contoh begini ya. Ada gerai di daerah saya itu agak jauh dari desa. Mesti kan harus mendekat desa. Iya. Kan? Di tempat lain saya lihat ada di gunung. Nah itu mesti diperbaiki, dikoreksi. Iya. Ya karena itu kan tadi kan itu ada lahan dibangun duit keluar, duit turun, anggaran turun dan dipotong kan begitu. Jadi kalau kita dikoordinasikan, kita kan tentu akan kasih informasi dong dengan Agrinas. Pak mesti gini dong Pak, mesti gini Pak. Gitu loh. Banyak itu kejadian-kejadian gitu ada di tengah sawah. Gitu. Ada, nah itu dikoreksi dan diperbaiki ke depan. Sekarang yang provide tanah siapa lahan? Lahan itu dari desa, dihibah ke desa. Oh jadi desa yang kemudian menghibahkan Ini kepala desa dong. Kepala desa. Yang menunjuk yang ada tanah ya. Iya. Kalau belum ada tanahnya dia tertunda gitu loh. Makanya sekarang gerai itu belum paling baru butuh berapa tanah, berapa luas? Antara 800 sampai 1000 meter persegi.
aparat sama parkir macam-macam lah ya, Iya. sama pagar macam-macam. Nah, jadi memang harus ada evaluasi yang cepat ke depan ini supaya program nasional Pak Prabowo ini sukses, bermanfaat bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia, terutama masyarakat desa bisa menampung hasil-hasil produk pertanian, Tapi begini, peternakan. saya dengar kan kalau dalam perspektif daerah seperti Abang ini adalah wah itu program Koperasi Merah Putih dan program MBG itu diteruskan, diperbaiki, evaluasi. Tapi bagi pusat, saya dengar tuh ada yang mau ditarik. Dia bilang syarat dia mau gabung dengan pemerintahan, MBG dihentikan. Karena Gimana syarat bergabung dengan pemerintah? ya enggak, artinya ada seorang yang konon katanya diisukan menggantikan Menteri Keuangan. Saya nggak sebutkan namanya. Nah, isunya adalah dia ingin MBG dihentikan karena MBG ini kan menyedot banyak APBN. Sementara nggak jelas ininya apa hasilnya, parameter keberhasilannya, apalagi banyak korupsinya. Sehingga kalau dia dihentikan, maka ruang fiskal itu lebih lebar di pusat. Sekarang kan menggap-menggap juga pusat. Maka dia bilang dia mau gabung sama pemerintahan asal tadi syaratnya MBG. Nah rupanya karena ini adalah program seperti janji Prabowo kampanye kan, mau jelek mau bagus pokoknya diteruskan program ini. Padahal belum terbukti proven dia memperbaiki gizi. Iya. Tapi Tapi jelas, PGJ kan tidak langsung memperbaiki gizi dong, ada waktu dong. iya, tapi kan masalahnya adalah tidak ada jaminan program ini berhasil dan tidak dibajak. Itu masalahnya. Walaupun misalnya Menurut saya kasih kesempatan setahun ke depan ini. Ya. Kalau memang program MBG ini kurang bermanfaat, mungkin dikurangi. Ya. Tapi menurut saya sedang jalan ini. Nah, misal begini, yang sudah dibangun ini nggak boleh diberhentikan, ya. dilaksanakan dengan baik, dikontrol. Kalau dia bagus jalan baru masih dilaksanakan. Yang jadi masalah adalah kan di MBG ini ada dua hal. Pertama, dana dikorupsi, kan gitu. Yang kedua adalah uang untuk membeli makanan itu bukan bergizi. Ya banyak itu nugget misalnya kan. Iya, kadang-kadang ya yang penting proyek. Ya, Ya, itu- watak orang yang mau korupsi kan. Ini bilang harus dievaluasi. Nugget nggak usah beli lagi. Iya. Kemudian jeruk-jeruk busuk itu nggak Iya, perlu. iya. Nah mudah-mudahan Ibu Nani ini bisa langsung intervensi ke bawah menggunakan peralatan perlengkapan aparat yang Yakin abang bisa. yakin kalau bisa Karena yang dibikin maaf kata yang terlibat konon aparat. aparat mana? Ya, aparat lah. Yang banyak sekali orang-orang. Ya kan yang ditangkap dengan ada yang dari polisi, Oh iya itu kan pucuk pimpinan memang pucuk pimpinan ada yang dari partai politik yang membackup konon kan gitu. partai apa namanya memang itu dari awal ditunjuk pejabat yang dari tentara dan polisi. Iya. Buktinya korup. Bisa begini ya, Iya. itu udah ditangkap kan, udah Iya. tugas apa enggak hukum. KPK. Hygiene masih higienisnya. Iya. Ini kan nggak ada, kayak bukan ahli hygiene. Dapur-dapurnya kotor semua gitu. Iya, iya. Yang hasil inspeksi Ibu Nani itu kan. Iya. Nah ini mesti diperbaiki. Standar utama untuk dapur SPPG itu kayak apa? Itu mesti begini loh. Ya Masa ada ipalnya? pertanyaannya adalah bang, kan kalau kita bicara skeptisisme kan, program ini hanya berhasil kalau mental orangnya itu tidak korup. Tapi kalau mentalnya korup, nggak akan pernah berhasil. Harus ada penegakan hukum bos. Penegakan hukumnya cuma di tingkat atas. Yang lain-lainnya yang misalnya katakanlah ada 10.000 yang korup, yang ditindak paling cuma 5 orang gitu. Oh itu membahayakan dong kalau kayak gitu. Mesti pemerintah serius yang kayak gitu tuh. Kan kalau kita bicara korupsinya kan semacam ada rantai kan. Iya. Yakin misalnya Nani tidak terlibat apa-apa misalnya kan. Kan kacau juga kalau dia tiba-tiba terlibat juga. Itulah perlunya kritik pengawasan itu loh. Iya. Pengawasan nggak boleh dimatikan, kritik nggak boleh dimatikan. Untuk ini membantu Pak Prabowo agar program strategis itu berjalan efektif, presisi. Jadi sebenarnya yang nimpe kita, yang Nimpe? yang nimpe kita yang mengkritik itu kan bukan Prabowo kan, bukan
Bukan, tapi orang-orang yang diuntungkan dengan program ini kan, Iya. yang ngambil Yang itu suka marah-marah dikritik. Iya. Jadi kalau pejabat marah-marah dikritik itu pejabat yang enak pasti kan? Betul. Sudah nyaman. Sudah Wilayah nyaman. Iya. Iya. Mengatakan semua on the right track. Kalau ada Padahal kritik, salah semua. padahal salah semua. Kalau soal apa ya, abang kemarin mengeluhkan soal P3K, Iya, pegawai P3K. pemerintah dengan perjanjian kerja. Iya. Itu pegawai honorer forever kan? Betul. Dulu honorer Ya. supaya mempermudah. Ikan jadi gini. Honorer itu juga ngapain dulu pemerintah awal dulu bikin honor itu. Iya. Padahal pegawai negeri banyak banget PNS. Kan? Iya. Tapi begini, di negara kita ini pusat pertumbuhan ekonomi belum meluas. Ya. Jadi perlu ada politik akomodatif supaya tidak ada gangguan sosial. Ya. Pegawai negerinya udah 6 jutaan, 5 juta, 6 juta, tambah lagi honorer. Iya. Bergejolak, kan sering demo kan, Iya. minta diangkat pegawai negeri macam-macam. Nah karena penempatan pegawai negeri belum dimulain, kemudian ada CPNS sendiri kan, tes sendiri kan, Iya. honorer sendiri, akhirnya meludak lah honorer di mana-mana. Iya. Jumlahnya lebih kurang 1,7 juta, Iya. 2 juta lah. Nah inilah yang diangkatin tenaga P3K. Iya. P3K paruh waktu. P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perjanjian dia, Iya. kalau dia baik setahun lebih lanjut lagi dia. Iya. Tapi minimal setahun kan perjanjian. Iya. Nah ada lagi P3K paruh waktu. Nah paruh waktu ini ada yang digaji 600, Iya. ada 300 tergantung keadaan fiskal daerah masing-masing. Iya. Nah saya berpendapat untuk mengatasi keadaan ini, mesti pemerintah tambahkan fiskal itu hanya untuk menyelesaikan P3K dari pusat. Jangan dibebankan lagi ke kabupaten gitu. Kan asal usulnya ini kan, ya salah juga sih bupati ini Iya. ngangkatin honor-honor dulu gitu. Iya. Salah juga itu. Jadi Jadi menurut laporan Mendagri kan ada 39 kabupaten yang sulit sekali fiskal untuk bayar P3K ini. Iya. Sulit sekali. Nah ini didahulukan ada 3 kabupaten, 39. 39. 7,2 dari 514 kabupaten kota. 7,2%. Iya. 39 kabupaten kota. Nah ini mesti di top up supaya dia bisa menyelesaikan P3K ini. Jadi nggak boleh ada pemberhentian, jangan sekali. Oke. Dan waktu kami rapat dengan Komisi 2 beberapa minggu lalu, tidak ada boleh lagi menerima honorer. Nah, itu kesepakatan, dia boleh menerima honorer. Nah kalau saya justru dengan ada tenaga P3K yang banyak ini, jangan dulu membuka CPNS. Oke. Kita terima P3K ini, kita tingkatkan kompetensinya sesuai ini yang ditampung untuk birokrasi. Tapi kalau yang udah tua, yang nggak produktif lagi gimana? Di bawah 35 Oh harus di bawah 35 ya? atau di bawah 40 lah paling tinggi. Jadi ada beberapa tahun nanti kita nggak perlu CPNS dulu. Jadi kita lanjutkan ini, tumbuhkan kompetensinya ditingkatkan gitu, supaya kita tidak menimbulkan masalah baru lagi. CPNS nerima baru, P3K nasib begitu-begitu aja gitu loh. Jadi gitu Pak Refli. Yang orang juga mengeluhkan daerah ya. Daerah ini terlalu dependent, tidak independen. Apa-apa maunya dari pusat. Sehingga kebijakan-kebijakan daerah itu sangat bergantung pusat. Kepala daerahnya nggak kreatif. Kan banyak yang ini. Pokoknya kalau misalnya dana dari pusat kecil, mengeluh dia. Kalau misalnya dananya gede, ya semua orang bisa. Betul. Ya kan? Kan dibutuhkan kreativitas kan sesungguhnya. Cuma saya juga melihat, ada nggak ya contoh kabupaten yang kreatif gitu sampai sekarang ini? Ada nggak? Ada beberapa, banyak yang dia kreatif menginovasi bidang rekreasi, Iya. pusat-pusat rekreasi tumbuh, PAD meningkat. Ya. Ada juga memang udah given seperti Kota Bandung, Iya. Kabupaten Bandung itu sudah pusat rekreasinya banyak. Iya, iya, iya. Ya bukan inovasi baru itu loh. Iya, iya. Itu udah siapapun yang given. berkuasa enak dia. Kota Jakarta. Iya. Kalau Jakarta nggak usah dihitung. Iya, iya. Kota Surabaya misalnya itu sudah given. Gini, ya. kalau Surabaya, Bandung, kota besar, Medan udah nggak usah given. dihitung. Karena itu kan Tapi kayak kita memang memerlukan kerja keras, menginovasi untuk memunculkan pusat-pusat pertumbuhan agar bisa menimbulkan PAD baru.
Kayak tadi saya kan mengembangkan Kabupaten khusus Lahat. Ya. Budidaya ikan lebih luas, lebih besar, dan biayanya lebih besar itu ke desa kita. Itu bisa mencapai tahun ini aja kita mencapai 50-60 miliar untuk membangun pusat pertumbuhan ikan. Peternakan juga lebih kurang. Returnnya gimana? Hah? Return on investmentnya sudah balik belum? Belum, baru dibangun. Oh, baru dibangun. Aku baru jadi bupati, Iya, bos. iya. Nanti lihat-lihat 3 tahun lagi return Abang investmentnya. bukan baru, abang udah 1,5 tahun. Iya kan baru dimulai, bos. Ikannya aja baru dilepas, pusat pembeniannya baru dibangun. Iya. Kita kan tidak beli bibit, kita bangun pusat pembenian, direnovasi, direhabilitasi, yang tadi nggak diperhatikan sama sekali. Oke. Jadi kita mulai dengan itu. Termasuk pusat rekreasi kita tumbuhkan. Kita ada pusat megalitik yang terbesar di Indonesia. Megalitik. Ya, terbesar di Indonesia. Megalitik itu batu-batuan Batu-batu ya zaman Neolitikum gitu ya. Neolitikum. Ini kan zaman batu lah. ini bukan? batu tua ya, Batu tua yang orang sudah bisa mengukir. Jadi ada budaya mungkin sudah tumbuh, ada di Lahat tuh. Nah, ini sekarang kita perbaiki fasilitasnya. Jalannya kita lebarin 6 meter. Nanti ada parkir yang luas 100 meter panjang. Ada parkir bus macam-macam, ada kafe, ada tempat sholat, ada WC, semua kita lengkap sama listriknya macam-macam. Jadi malam akan kita jadikan tempat hiburan juga, ada musik-musik malam, tapi siang untuk memperkenalkan wisata dengan situs-situs megalitik itu. Kan Lahat ini kan daerah yang saya terus terang walaupun saya orang Sumatera Selatan belum pernah ke Lahat. Tapi Lahat ini maka segera ke Lahat. Ya makanya kalau abang undang saya datang. Saya langsung datang. Oke. Nah, belum pernah saya ke Lahat. Cuma yang saya dengar daerahnya dingin, ada Gunung Dempo di sana. Itu pagar alam. Oh, pagar alam. Nanti kita Lahan nggak dingin? enggak. Rata-rata 30-32 derajat. Oh, yang dingin itu pagar alam. Ya, tidak dingin, sejuk. Oh, sejuk. Itu pun karena perubahan iklim itu udah nggak dingin lagi. Oke. Dulu kan tahun 80 aku sering hiking kan ke Gunung Gede. Di Bogor itu sudah hembusan dingin tuh udah kerasa. Sekarang sampai di kaki gunung. Ya sama, saya ke Bandung tahun kira-kira 30 tahun yang lalu ke Bandung, bukan 30 tahun, 35 tahun yang lalu itu kedinginan. Bangun pagi kan? Iya. Itu benar-benar terjadi climate change. Iya. Pemanasan global itu terjadi. Sekarang kita biasa aja. Benar. Gitu. Jadi bukan ilusi. Iya. Perubahan iklim itu, pemanasan global benar-benar terjadi. Makanya negara luar sangat concern soal itu. Iya. Tapi Lahat apa penghasil utamanya? Kopi. Kopi kita terbesar di Sumatera Selatan. Di Sumsel itu. Makanya taruh kopi Lahat di sini. Nanti dibawa. Saya pamerkan kopi Lahat. Ya, saya akan kirim nanti beberapa kilo untuk tiap bulan untuk tamu Pak Refli. Boleh lah. Jadi di sini dikasih mereknya kopi Lahat ya. Saya akan support ini supaya podcast Refli Harun ini keren cadas lebih maju lagi. Ada kopi Lahat. Tapi Lahat ya, Kabupaten Lahat, bukan Liang Lahat. Kabupaten Lahat bukan Lahat dari masuk Liang Kubur. Harus salah pengertian. Lahat itu apa artinya? Liang Kubur. Hah? Liang Kubur. Kok bisa Kabupaten Lahat? Ya, tidak tahu. Banyak saya pengertian Lahat, tapi udahlah. Pokoknya jangan diartikan Liang Kubur. Coba kita lihat arti Lahat itu apa sih? Ada banyak macam-macam arti. Arti Lahat. Kalau Liang Lahat, arti Lahat. Ada lagi arti Lahat. Tapi Lahat pakai kata Lahat dalam bahasa Indonesia baku diserap dari bahasa Arab Lahat pakai dan D. umumnya merujuk pada liang atau lubang. Oh, di dalam kubur. Coba Lahat pakai D coba. Lahat pakai D. Lahat pakai D. Lahat atau sering disebut liang Lahat adalah ceruk, lubang atau rongga galian yang dibuat di bagian bawah sisi liang kubur. Tetap ya? Tetap, sampodo. Oke ya, jadi itu Bang ya. Jadi Abang janji itu untuk mengundang saya ke Lahat. Minimal saya pernah tahu. Jadi gini, setelah ini rencana saya, megalitik ini dibangun kan, insya Allah nanti kita podcast di Lahat. Selesai November. Ya. Jadi Menteri Kebudayaan sudah bersedia hadir untuk meresmikan. Oke, Fadlizon. Ya, Fadlizon. Fadlizon sudah saya wawancarai juga di sini. Ya, jadi kita akan undang Fadlizon, sekaligus Pak Refli Harun memperkenalkan pusat megalitikum kita yang ada di Kabupaten Lahat terbesar di Indonesia itu bisa dilihat oleh dunia. Gitu.
Itu banyak batunya memang. Tersebar, tapi yang ini yang kita konsentrasi, yang kita bangun nih. Oh, Terkonsentrasi. jadi digeser, direlokasi. bukan relokasi. Dia terpecah ada 2, ada 3 di seluruh lahat itu. Ya. Tapi yang terkonsentrasi itu ada di tinggi hari namanya, dekat lahat. Kira-kira Diperkirakan berapa ribu tahun yang lalu itu? kalau itu 2000 tahun lalu. 2000 tahun yang lalu. Betul, zaman batu tua lah, zaman batu tua. Berarti sudah masuk sejarah ya? Belum. Udah tertulis dalam sejarah. Iya, bukan prasejarah ya. Kan sejarah itu kan mulai ditulis Zaman Kudungga. ditulis mulai zaman Babylon mulai ditulis. Iya, Babilonia ya. Babilonia ya, mulai itu. Sejarah udah lama kan ada Iya. prasejarah, Iya. tapi belum tertulis. Iya. Tapi sejak Babylon sejarah mulai ditulis. Nebukadnezar. Yang Nebukadnezar yang terkenal itu. Hammurabi. Hammurabi, ya Hammurabi. Betul. Hammurabi yang pertama. Jadi hukum Hammurabi. Hukum Hammurabi. Hammurabi Betul sekali. itu, ya. Nah, itu mulai sejarah tercatat itu. Menggalang fundraising ya melalui pemusatan ekspor ini agar bangsa ini fiskalnya kuat. Oke. Tujuan Pak Prabowo membangun pedesaan nggak ada orang miskin, nggak ada orang susah itu bisa tercapai. Kalau saya berpikir bahwa Prabowo akan menjadi presiden yang hebat dengan 2 hal.